PMO, Porn Masturbation Orgasm. Ini adalah pola kebiasaan buruk yang udah ngejebak sekitar 5,5 juta anak Indonesia di bawah umur ya, menurut KPAI. Nah, itu bukan angka yang sedikit teman-teman. Apalagi di Indonesia ini, bahkan anak di bawah umur pun udah pada megang handphone. Nah, itu nggak menutup kemungkinan mereka akan berselancar di arus yang salah. Tanya itu di Indonesia ini juga topik mengenai sex education atau PMO itu masih tabu ya, atau jarang banget dibicarakan. Kalaupun orang yang PMO ini bercerita, mereka biasanya akan dijudge atau ditolak di lingkungan sosial. Itulah yang membuat mereka malah nolep, dan juga ya nggak semuanya nolep sih. Dan itulah yang membuat mereka pada ngurung diri dan kurang edukasi mengenai kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Nah, jadi di video ini gue bakal kasih tahu atau mengedukasi tentang fakta atau kebenaran tentang PMO, terlebih lagi di bagian gairah ya, atau dorongan. Jadi tolong simak terus video ini sampai habis, jangan di skip biar nggak salah paham nanti. Nah, gairah itu apa sih? Buat yang belum tahu, gairah itu adalah dorongan agar kita mau melakukan sesuatu untuk suatu keinginan, kayak tujuan gitu. Itu namanya gairah. Ibaratkan kalau kita di mesin, nah gairah tuh bahan bakarnya gitu teman-teman. Nah, gairah ini bisa dibagi dalam 3 bentuk teman-teman. Yang pertama itu gairah emosional. Itulah cinta, amarah, senang atau semangat hidup gitu ya. Dan yang kedua itu gairah seksual yang akan kita bahas. Itu adalah dorongan atau hasrat biologis kita sebagai spesies makhluk hidup. Nah, yang ketiga gairah terhadap tujuan, itu motivasi besar terhadap mimpi-mimpi kita teman-teman. Intinya gairah tuh bahan bakar lah ya di diri kita, ibaratkan mesin kayak gua bilang tadi. Ini yang bikin kita semangat dan tertarik terhadap sesuatu. Tapi penting juga buat dicatat kalau gairah ini harus diarahkan ke hal-hal yang positif, yang membangun diri kita teman-teman. Oke, sekarang coba kita fokus ke gairah seksual ya. Kemana sih bagusnya kita arahkan gairah seksual ini? Ya, jawaban yang pastinya yang terbaik ya, gairah seksual itu harus kita salurkan ke pasangan atau istri kita. Tapi kan ini dalam konteks sudah menikah ya. Sedangkan pecandu PMO ini gue lihat di komen gue yang sebelumnya itu rata-rata anak di bawah umur semua, di bawah 18 tahun teman-teman. Yang itu pastinya mereka belum mau nikah, dan walaupun mau mungkin mereka masih punya impian ya untuk memilih untuk gak menikah dulu. Dan juga nikah itu kan bukan solusi yang terbaik ya kalau untuk pecandu PMO, karena orang yang nikah tapi masih PMO itu mereka malah ngacangin istrinya gitu, karena ngerasa PMO jauh lebih nikmat, karena merasa idealnya wanita itu ada yang di porn yang mereka lihat gitu. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, sebagai anak muda kita harus tahu di dalam diri kita nih faktor internal gairah atau nafsu kita tuh munculnya dari mana teman-teman. Nah, gue yakin kalian juga pada tahu kalau gairah tuh munculnya dari hormon yang namanya testosteron. Nah, kalian pasti kalau sesudah olahraga tuh ngerasain kan, ngerasa kayak libido seksual itu tinggi. Nah, itu gara-gara hormon testosteron teman-teman. Tapi perlu dicatat juga kalau gak cuma testosteron yang jadi faktor gairah itu muncul, karena faktor eksternal itu juga banyak teman-teman. Kayak lingkungan nih, contohnya kayak lu tinggal di lingkungan yang banyak cewek seksi, dan lu ditambah lagi nggak bisa jaga pandangan. Dan juga yang kedua itu gara-gara mudahnya diaksesnya pornografi di handphone teman-teman. Itu juga contoh faktor lingkungan. Selanjutnya rasa stres itu juga memicu munculnya gairah seks, apalagi yang udah terbiasa bermasturbasi saat lagi stres sebagai pelarian kalau teman-teman lagi nafsu-nafsunya. Selanjutnya kebiasaan. Kalau udah kebiasaan PMO sejak lama dan setiap hari ngelakuin PMO, itu nggak menutup kemungkinan gairah itu munculnya
di saat-saat yang nggak tepat, kayak lagi bekerja atau lagi sekolah, itu pastinya gairahnya muncul. Jadinya hormon dalam diri pun nggak stabil, teman-teman. Tentunya ditambah lagi dengan pola hidup yang nggak baik, kayak sering begadang, terus habis subuh masih tidur lagi sampai jam 10 siang, terus ditambah lagi makanan-makanan yang nggak sehat, itu juga akan ngerusak kestabilan hormon di tubuh kita. Jadinya gairah pun otomatis nggak stabil, lebih lagi di gairah seksualnya. Nah, kalau testosteron kita lagi tinggi, kamu nggak harus nyalurin naluri itu ke seks atau PMO, teman-teman. Itu bisa kita alihkan ke hal lain. Coba kalian ngomong ke diri kalian sendiri, kalau saya punya testosteron tinggi, berarti saya punya energi sebagai laki-laki yang hebat gitu. Sekarang pertanyaannya, kemana kita bisa mengalihkan atau menyalurkan gairah itu tadi, mengalihkannya supaya kita nggak PMO. Nah, setelah gua riset ya, pengalaman gua sendiri sebagai dulu juga PMO survivor gitu. Yang pertama itu olahraga yang intens, teman-teman. Selalu olahraga ya. Kalau teman-teman lihat mungkin tubuh gua belum kebentuk ya, tapi dengan intens olahraga kita bisa menyalurkan energi atau gairah seksual kita tuh tadi, biar kita nggak selalu kepikiran untuk PMO, bisa ke olahraga. Kayak gua suka olahraga lari gitu. Gua setiap minggu itu biasanya 3 kali, teman-teman, lari di komplek gua. Dan sekitar seminggu atau 2 minggu sekali gua sering main badminton, teman-teman. Kebetulan gua juga suka main badminton ya, jadi nggak ada ruginya lah kalau kita keluarkan uang untuk olahraga gitu. Apalagi misalkan teman-teman ada yang suka futsal gitu ya, kan harus sewa lapangan tuh. Nah, itu nggak ada ruginya kok, teman-teman, karena yaitu demi kebaikan kita juga, itu akan membangun diri kita juga. Karena kalau kita menyalurkannya ke PMO, ya kita akan jadi penakut, atau kita malah nggak tahu olahraga apa yang kita suka gitu, kita nggak gerakin badan kita, teman-teman. Nah, itulah yang namanya tuh sering disebut itu transmutasi seksual ya, yaitu mengubah dorongan seksual jadi dorongan fisik. Nah, teman-teman juga pasti pernah dengar ya, Dokter Tirta itu ngomong di YouTube-nya kalau lagi nafsu, itu lagi gairah, itu langsung push up gitu. Nah, itu yang disebut transmutasi seksual. Selanjutnya yang ketiga, fokus ke proyek atau karya. Nih, contohnya nih gua punya channel YouTube, dan ya gua kalau lagi gabut atau lagi pengen ngisi waktu, biasanya gua nyusun skrip atau latihan ngomong di depan kamera kayak gini. Ya inilah karya gua ya, proyek gua. Meskipun belum sempurna, tapi ya inilah prosesnya, teman-teman. Kalau teman-teman mau ngeliat fokus ke proyek atau karya itu gimana, meskipun gua kurang konsisten upload ya, bukan berarti gua nggak mikirin channel gua, tapi gua juga tetap nyusun skrip ya, teman-teman. Kayak di buku gini, atau riset dari buku-buku kayak Atomic Habits, nyari di jurnal, dan tanya-tanya AI gitu. Dan juga belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain ya, teman-teman. Kayak yang di grup WA gua udah beberapa orang yang mulai curhat atau sharing tentang pengalaman PMO mereka, teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya karya atau proyek lain, kayak proyek membangun diri lah, proyek jalan tol misalkan, nah, kalian bisa fokus ke sana, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya gairah tuh itu suatu manifestasi yang lebih dalam ya untuk motif-motif hidup kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pengen PMO, merokok, atau kecanduan sosmed, pokoknya kecanduan lah yang menyebabkan kita gairah kita nggak stabil, nah itu sebenarnya otak kita tuh nggak ada berubah gitu. Nggak ada berubah ini maksudnya tuh otak kita tuh nggak ngejadikan keinginan-keinginan tadi itu sebagai penopang hidup, sebagai kebutuhan dasar hidup, teman-teman. Karena tanpa PMO, rokok, atau kecanduan yang lain, nyatanya kita sebagai manusia, kita masih bisa hidup sebagai kebutuhan dasar kita, kayak makan, minum, bernafas, itu masih bisa kita penuhi, teman-teman. Otak kita cuman nggak nyaman aja, dan nggak nyaman itu wajar, teman-teman.
flatline itu istilah-istilahnya, itu masih wajar banget teman-teman untuk kita rasain, karena ya mungkin yang udah kecanduan lama ya pastinya butuh proses, butuh waktu juga teman-teman buat effort, buat lepas dari kecanduan yang sedang teman-teman alami mungkin ya. Nah, jadi itu aja konten gua kali ini mengenai fakta atau edukasi tentang gairah dan sex education hari ini. Gua harap ini bisa berguna dan menambah pengetahuan teman-teman. Jadi video ini juga gua berdasarkan pengalaman gua, pengalaman orang lain, terus riset dari buku-buku kayak Atomic Habit juga ya. Jadi kalau ada kesalahan kata atau ada yang salah dalam penyampaian, misalkan kayak dalam mengartikan sesuatu, ya gua mohon maaf, karena ya gua juga masih pemula teman-teman dalam konten. Mungkin itu bisa harap sedikit dimaklumi ya, tapi gua bakal terus growth channel gua, dan terima kasih juga untuk 1000 subscribernya. Bagi gua ini bukan cuma angka doang, ini adalah 1000 orang lebih yang percaya sama gua, yang nungguin gua buat konten, dan itu bikin gua semangat. Gua terima kasih banget kalian menghargai konten gua, dan kita timbal balik lah ya, kalian udah percaya sama gua dan gua harus menjaga kepercayaan kalian. Like jika kalian suka video ini, subscribe kalau kalian ingin video seperti ini muncul lagi di beranda kalian, dan share ke teman kalian yang mungkin juga sedang berjuang dalam masalah PMO ini teman-teman. Jadi gua Fikri, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Dadah.